Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Belajar Hebat, terima kasih telah menjadi penonton setia channel ini. Selamat datang kembali di channel Public Speaking, motivasi, self-development, dan leadership kebanggaan kita semua. Apa kabar? Semoga dalam keadaan baik selalu. Topik kali ini sangat menarik karena merupakan salah satu cara meningkatkan mindset dan kualitas hidup Anda secara signifikan. Tapi sebelum saya mulai sharing, silahkan untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya sebagai bentuk dukungan Anda untuk bertumbuhnya channel ini. Terima kasih. Untuk Anda yang punya rekan kerja di kantor, di pabrik, di organisasi, dan sebagainya, semoga teman-teman kerja Anda baik semua ya. Tapi tidak dapat dipungkiri, bisa saja kita menemukan rekan kerja yang licik. Licik merupakan salah satu sifat negatif yang sangat membahayakan bagi diri sendiri maupun orang lain. Licik berarti banyak akal buruk, pandai menipu, culas, curang, licin. Orang licik pada dasarnya memiliki sifat mau menang sendiri atau egois. Maka tak jarang dia ini melakukan segala hal untuk mencapai hasrat asal puas. Orang licik akan selalu tidak senang bila orang di lingkungan sekitarnya merasa bahagia. Mereka akan merasa iri, bahkan berkomentar buruk dan menyakitkan. Orang-orang licik di dunia kerja manapun akan melakukan cara apapun untuk punya pencapaian sekalipun harus menjatuhkan Anda di depan pimpinan ataupun di hadapan teman-teman satu tim. Mereka mencari muka, menjilat, bahkan memfitnah. Mereka akan melakukan apapun agar tercapai tujuannya. Berhati-hatilah, salah langkah malah akan membuat Anda terpuruk lebih dalam. Jika mereka menyerang dan berusaha menjatuhkan Anda, bagaimana membalasnya? Simak video ini hingga selesai. Cari tahu terlebih dahulu, jangan gegabah mengambil tindakan atau langsung menuduh orang lain yang ingin menjatuhkan karir Anda tanpa bukti-bukti yang jelas. Berdasarkan pengalaman, umumnya orang yang suka menjatuhkan rekan kerjanya dengan cara licik adalah mereka yang zona nyamannya nggak mau diganggu. Mereka takut dilengsarkan dari posisinya. Mereka melakukan hal itu karena faktor cemburu dengan kemajuan Anda dan menganggap Anda adalah saingan. Akibat kecemburuan dan luapan ambisi untuk mendapatkan jabatan yang diincarnya secara instan itu, mereka berusaha melakukan segala macam cara untuk menjatuhkan rekan kerja lainnya supaya mereka terlihat lebih baik. Manusia, kalau udah iri dengki, mereka sanggup melakukan hal-hal di luar nalar, bahkan melampaui batas kemanusiaan. Jadi sebaiknya Anda berhati-hati. Belajar dari ilmu bela diri judo. Ada 4 teknik untuk menyerang lawan. Yang pertama teknik penghormatan, kedua teknik bantingan, ketiga teknik kuncian, keempat teknik menyerang. Ini bisa mereka lakukan pada Anda. Pertama kali, yang dia lakukan adalah membuat Anda menjadi lemah untuk memudahkan membuat kuncian atau serangan. Banyak jurus yang bisa digunakan untuk menjatuhkan lawan, seperti tolakan, tarikan, sapuan kaki, hempasan, dan sebagainya. Saran saya, Anda juga mempelajari jurus-jurus menjatuhkan tersebut supaya bisa mengantisipasi dan mengalahkan lawan yang menggunakan jurus-jurus tersebut untuk menyerang Anda. Apalagi jika lawannya rekan kerja yang licik. Perlawanan yang Anda lakukan untuk menghindari serangan, rekan kerja yang berusaha menjatuhkan Anda sama seperti pertandingan bela diri. Pelajari jurus-jurus yang digunakan oleh mereka sehingga Anda bisa memprediksi memilih jurus yang ampuh untuk mengelak bahkan memberi pelajaran kepada mereka. Jika Anda tidak ingin membalas dendam atau menyerang balik, sabar saja tidak cukup. Bagaimanapun juga Anda tidak boleh lengah dan lemah. Meskipun rekan kerja licik itu tidak memiliki power atau kelebihan yang berarti, tapi serangan dan intimidasi yang selalu dilancarkan bisa saja melemahkan Anda. Dan ingat, kalau Anda berubah menjadi lemah, atasan Anda akan mempercayai orang itu. Propagandanya berhasil, Anda kalah telak. Bagaimana cara membalasnya? Sama seperti ilmu bela diri, selalu diajarkan teknik-teknik untuk mengelak, menangkis, mematahkan serangan lawan.
Tapi perguruan yang benar tidak pernah mengajarkan teknik membunuh, tapi menggunakan teknik melumpuhkan lawan untuk memberikan pelajaran supaya musuh jera atau kapok. Melancarkan serangan balik akan membuat situasi menjadi lebih panas. Kondisi seperti itu akan memperlihatkan ketidakdewasaan Anda. Siapapun tidak akan menyukai tindakan yang kekanak-kanakan dalam perjalanan karir. Anda jangan terpancing dalam jebakan emosi, dan jangan gegabah dalam memutuskan sesuatu. Berpikirlah dengan tenang dan profesional. Sekalipun ada rekan kerja lain yang berusaha keras memprovokasi Anda untuk melancarkan tindakan pembalasan, jangan dengarkan mereka. Teman yang baik akan memberi dukungan dengan mengatakan, udah sabar aja ya, suatu saat mereka akan lelah dengan sendirinya menerima bagian. Atasan kita juga nggak bodoh kok, dia bisa menilai mana yang baik dan mana yang tidak baik. Mungkin Anda bertanya, dalam keadaan diserang harus sabar? Jawabannya iya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Anda masih tetap bisa diandalkan? Apakah tetap memperlihatkan performa kerja yang baik? Kalau tidak, maka sabar aja tidak cukup. Yang bisa-bisa Anda malah jatuh nanti. Anda harus tetap bekerja secara profesional, jujur, berintegritas, bekerja dengan cerdas, kerja keras, dan tetap ceria dan antusias. Jangan mudah terpancing oleh provokasi rekan kerja yang licik itu. Berikut beberapa tips dari akademisi dan praktisi psikologi Ibu Dr. Anda Sri Ningsi, MPSI, PSI, tentang bagaimana menghadapi rekan kerja yang licik, suka menjatuhkan diri kita atau orang lain, terutama di depan pimpinan. Yang pertama, tunjukkan profesionalitas kerja. Seseorang yang dijatuhkan seringkali merasa tertekan dan bisa menimbulkan down secara psikologi atau kinerja berkurang karena memikirkan hal tersebut, apalagi pelakunya adalah rekan kerja. Meski demikian, profesionalitas kerja harus selalu ditunjukkan. Jika memang orang yang menjatuhkan Anda berusaha mencari kesalahan atau kekurangan, maka sebaiknya Anda juga tetap menunjukkan profesionalitas dalam bekerja. Bahkan, kalau bisa, tingkatkan kemampuannya sebagai bentuk tanggung jawab kepada perusahaan. Bantah opini miring yang dia bangun dengan fakta yang Anda tunjukkan. 2. Menahan emosi atau tidak perlu menanggapi dan sebaiknya abaikan saja. Melihat seseorang yang berusaha menjatuhkan tentu nggak akan ada habisnya. Jika gagal nih dengan cara yang ini, si pelaku akan menggunakan cara yang lain. Bukanlah cara yang tepat membalas dia karena memperlebar masalah. Sebaiknya diamkan saja, tahan emosi Anda. Oke, lalu yang ketiga, ajak pelaku untuk bekerja sama. Langkah ini bisa dilakukan untuk mengambil hatinya dengan cara yang positif. Mengajak kerjasama bukan berarti menunjukkan kebencian kepada pelaku yang berusaha menjatuhkan Anda. Berusahalah untuk mencari celah agar pekerjaan bisa dilakukan bersama-sama dengan dia. Cara keempat, meminta pendapat kepada rekan kerja licik itu terkait sikap saling menjatuhkan. Tips ini perlu untuk dilakukan sebagai bentuk sindiran halus. Hanya saja materi diskusi atau meminta pendapat tersebut jangan terlalu mengerucut pada kasus yang tengah Anda hadapi, sehingga seolah-olah Anda tidak berbicara tentang dirinya. Lalu cara kelima, jika sedang bersama, bicarakan materi yang sifatnya umum. Hindari membahas hal yang bersifat personal. Jangan berbicara tentang kehidupan pribadi, rencana, dan pencapaian. Semakin sedikit info yang dia ketahui tentang Anda, maka semakin sulit dia membangun isu yang bisa menjatuhkan Anda. Semoga kita semua terlindungi dari manusia bermuka dua, penjilat, dan pemfitnah di lingkungan kerja. Just do your best and let God do the rest. Salam profesional. Pembelajar hebat, demikianlah sesi sharing kali ini. Pada video selanjutnya, saya masih akan berbagi seputar topik public speaking, motivasi, self-development, dan leadership. Pastikan Anda sudah mengaktifkan loncengnya agar mendapat notifikasi tentang konten terbaru saya. Yang baru hadir dan kenalan dengan Coach Prim hari ini, silakan untuk subscribe, like, dan share video ini agar manfaatnya menjangkau lebih banyak orang. Saya Primi Putri Suryatmaja, pamit undur diri. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terus semangat meningkatkan diri menjadi versi terbaik dirimu.